Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 8. Saya sendiri Salsa Andara dengan NPM 2211031025. Dengan saya Helnisa NPM 2251031006. Saya Niputu Ditya Karesta Putri dengan NPM 2211031040. Dan saya Faik dengan NPM 2211031001. Di sini kita sudah berada di Klinik Pratama Bersalin. Di sini kami akan melakukan kunjungan wawancara dengan Dr. Raihan. Terus di sini kami dalam rangka untuk menyelesaikan pembelajaran pengantar bisnis dengan dosen pengampu Dr. Dorti Rowi Panjaitan SEMSI. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan Dr. Raihan. Ayo langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Lampung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka kunjungan wawancara terhadap Klinik Pratama Bersalin. Di sini kami sudah berhadapan dengan Dr. Raihan. Mungkin bisa langsung pertanyaan. Boleh. Saya akan bertanya, apa sih Dok tujuan didirikannya klinik ini dan bagaimana strategi yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai? Ya, tujuan didirikannya klinik jelas ya, kan badan usaha ya, jelas mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Itu satu tujuannya ya. Dua, menyediakan layanan yang paling lengkap untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah. Tujuannya dua itu sebenarnya tujuan dasarnya itu. Terus strategi yang dilakukan ya biar tujuan itu tercapai ya. Satu, pasti mencari inovasi dan informasi terupdate untuk layanan kesehatan terkini. Dua, mencari sumber bahan dan sumber daya baik manusia ya maupun sumber daya alat atau bahan yang paling murah sehingga tujuan untuk mengobati untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan paling lengkap untuk lapisan paling bawah itu tercapai. Karena yang namanya kita bicara bisnis ya, pasar terbesar adalah pasar ekonomi menengah dan menengah ke bawah ya. Itu bisa kalian cari sumbernya dari mana, saya lupa. Saya dulu belajar begini, dia kebanyakan 80% adalah orang menengah dan menengah ke bawah untuk pasar Indonesia ya. Harus 20% menengah dan menengah ke atas ya. Jelas kalau kita mau diadu ya, masa kita mau head to head sama Siloam, Hermina yang punya jaringan nasional, kan nggak mungkin ya kan. Tiba-tiba Hermina Siloam bikin klinik juga bisa jadi kacau kan layanan klinik lokal ya, karena sumber dayanya besar begitu kan itu. Terus strategi yang ketiga tadi baru dua ya. Strategi ketiga adalah mencari sumber daya manusia yang punya satu visi misi gitu ya. Kalau tadi kan sumber daya manusia dan alat yang paling murah. Dua yang punya satu visi misi, tiga yang punya satu visi misi. Jadi nggak cuma murah, punya visi misi juga. Sumber daya murah itu bukan orang yang mau dibayar murah untuk kerja keras, bukan. Tapi orang yang paham value dia seberapa, terus mau berkembang. Ya, jadi nggak ada orang ujuk-ujuk sudah pelatihan sana sini masuk sini buka minta digaji gede, nggak ada. Yang ada kita mulai dia dari nol, gaji di bawah standar. Kita lihat perkembangannya, apakah dia mau berkembang dengan kita, baru nanti gajinya naik step by step. Ya, itu karena visi kita kan agak berat ya, karena untuk menjangkau fasilitas, menjangkau lapisan masyarakat paling bawah itu konsepnya adalah keuntungannya sedikit, tapi perputarannya cepat. Berarti gimana caranya orang yang berobat itu ramai, walaupun beliau cuma 1.000-2.000. Ya itu sih. Ada orang yang mentalnya nggak kuat kerja,
Kerja seminggu 2 minggu capek di sana. Itu kan termasuk menghambat dalam perputaran bisnis. Itu aja. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua, Dok? Oke dok, di sini juga saya mau bertanya tentang bagaimana staf di klinik ini memberikan pelayanan yang baik kepada pasien untuk mendapatkan kenyamanan dalam klinik ini. Oke, boleh diulang? Yang yang berobat di sini bisa merasakan kenyamanan dari para pelayanan dari klinik ini. Oke, yang Yang pertama. dilakukan dari para dokter. Oh iya. Pertama pasti standar kita berdasarkan Kementerian Kesehatan, ya. Iya. Karena untuk pendirian dan operasional klinik itu ada standar dari operasional kesehatan. Perlu saudara-saudara, adik-adik, mas-mas mbak ketahui di sini, aturan pendirian klinik dan operasional klinik itu ada aturannya. Saya gampangnya ngomong nih, klinik itu kalau bentuknya ruko, bisa jadi kemungkinannya sangat besar sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada dengan kementerian yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, karena ada standarnya, standar ventilasi, standar cahaya, standar pembuangan limbah. Ya kan, bayangin kalau tiba-tiba klinik itu berdiri di sebuah ruko dalam sebuah kawasan bisnis. Apalagi rukonya ruko beli jadi ya, bukan ruko desain sendiri. Pembuangan air limbahnya gimana, sarana ipalnya gimana, ya kan, sirkulasi dan ventilasinya gimana, itu yang jadi PR. Jadi standar, jadi untuk melakukan pelayanan pasti standar kami pedomannya itu. Kedua, kami punya karakter sendiri. Karakter yang ada sekarang terbentuk dari mayoritas pasar yang kami cakupi semuanya, terutama dari ibu, awalnya kan dari ibu dan anak berkembang ke keluarga ya, gitu. Jadi ada karakternya, itu pembeda kami. Gitu. Jadi ada SOP-nya, jadi ada aturan, jadi ini ada aturan inti dari pemerintah. Secara garis besar kita bikin SOP-nya, kita tambahin karakter kita, baru jalan. Untuk ketiga, apakah klinik ini mempunyai struktur organisasi? Dan apabila ada, bisa tolong dijelaskan pembagian struktur organisasi tersebut? Oke. Struktur organisasi klinik ini ada ya. Yang jelas satu, ada yang namanya pemilik, pimpinan, manajer, dan struktur di bawahnya. Ya karena sebenarnya ini klinik punya keluarga ibu saya, keluarga saya, jadi satu pemiliknya atas nama bapak. Jadi bapak ini kan latar belakangnya hukum, kerja di pengadilan, memang dia kalau dia tindak pidana korupsi saat ini ya paling paham hukum perizinan, jadi izin lain-lain atas nama dia. Cuma untuk direktur utamanya atas nama Bidandasa, ya. Itu cuma tetap untuk manajernya sehari-hari saya. Jadi fungsi jadi kalau dari pemilik itu yang namanya pemilik ya, pressure dari pemilik itu cuma gimana semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk operasional, tapi keuntungannya satu semakin besar, dua perputaran transaksi itu harus semakin cepat atau semakin banyak tiap bulannya. Itu sih pasti tiap bulan dari pimpinan arahannya. Terus dimana komplain itu pasti berkurang, ya. Komplain itu pasti ada, nggak perlu berkurang. Nggak pernah nggak ada. Komplain itu pasti ada. Kenapa? Karena sudut pandang tiap orang itu beda, ya. Contoh, misalnya kamu dirawat inap, atau misalnya kamu rawat jalan di sini, ngantrinya kelamaan, ya. Kamu bisa komplain dengan antrinya, ya. Orang lain ngantri kelamaan nggak masalah, karena dia bisa baca situasi, oh memang lagi rame. Tapi yang dikomplainkan ruang tunggunya, ya. Jadi tiap orang tuh punya karakter sudut pandang sendiri. Gimana kalau kita menangani komplain itu ya begitu tadi. Lihat sudut pandang dia apa dan karakternya seperti apa.
Itu sih kalau tuntutan dari atasan. Kalau misalnya dari pemilik ya, kalau dari direktur ya dia tetap punya arahan, dia tetap punya arahan ini mau dibawa kemana ya. Semua profesionalnya tetap saya yang menjalankan itu. Jadi intinya pemilik itu cuma mau terima beres ya. Kedua, direktur itu mau kliniknya semakin berkembang ya. Kalau manajer itu tugasnya paling berat ya, istilahnya kotak sampah kalau di sini ya, tergantung kan struktur organisasi itu sebesar apa tergantung ya. Kalau di sini manajer tugas paling berat, istilahnya kotak sampah geser aja saya harus tahu itu. Nah, jadi tugas saya adalah gimana memberikan layanan dan pilihan layanan yang makin banyak supaya makin sesuai, komplainnya sedikit. Terus mewujudkan permintaan direktur untuk memperbanyak layanan. Di sini kan ada baby spa ya. Baby spa di sini ternyata sebulan layanannya bisa sampai 250 pasien. Dulu itu pas 2020 ibu cuma bilang kliniknya jangan sampai cuma rawat jalan, harus ada layanan penunjang pembidanan ya. Dan itu ya ibu cuma ngomong gitu doang. Pada akhirnya untuk bangun ruang khusus baby spa, sampai depan kita mau bangun gedung khusus baby spa, itu kan ternyata baby spa itu lebih menguntungkan daripada klinik seperti ini. Itu pada akhirnya ibu cuma bilang menyuruh bangun aja instruksi. Pada dasarnya beli semen, bata, ke arsitek, menentukan fondasi tetap saya gitu. Jadi ibu cuma terima beres ya. Ya itu, walaupun pemilik kalau dari sudut pandang ini ya nggak masalah, yang penting ada cash flow yang tersimpan dan untuk pemilik tetap ada, terus untuk pembangunan baby spa tetap ada. Itu. Terus kalau untuk ini ya, 3 struktur utama ya, struktur bawahnya itu tetap ada. Kita ada yang namanya kepala jaga. Kepala jaga itu ada 2, kepala jaga pagi dan kepala jaga sore. Jadi kepala jaga itu bertanggung di bawah aku ya, kepala jaga pagi, kepala jaga sore. Kepala jaga pagi dan kepala jaga sore itu fungsinya memastikan semuanya berjalan sesuai SOP dan sesuai standar. Contoh, ada komplain, ya, nanti ada tahap penyelesaian komplain kan, bisa selesai di kepala jaga dulu atau harus sampai ke saya gitu. Terus untuk layanan juga termasuk antrian, kadang kan orang antri lama ya, orang itu sampai ada yang perlu dijelaskan baru dia paham kenapa ini ngantrinya lama. Itu tugasnya kepala jaga. Tuh. Terus di bawahnya kepala jaga baru ada tenaga medis pelaksana di bagiannya masing-masing, di rawat inap siapa, dirawat jalan siapa. Sama ada struktur di bawah kepala jaga yang termasuk kebersihan, keamanan ada. Selanjutnya, Dr. Rayhan kan manajer ya. Jadi bagaimana Dr. Rayhan untuk memberi wewenang dan tanggung jawab kepada para staf di klinik perusahaan ini? Pemberian wewenang dan tanggung jawab ya. Satu, kalau misalnya untuk wawancara penerimaan, kami lebih suka menerima orang yang baru lulus fresh graduate. Satu, jelas gajinya akan lebih murah ya. Satu. Dua, orang itu masih bisa ditata, mau diarahkan kemana, karakternya masih bisa dibangun ya. Karakternya masih bisa dibangun. Saya itu berapa kali seleksi ya, ketika saya butuh karyawan, dari semua pendaftar tuh gak ada yang saya terima. Karena ternyata karakternya setelah saya baca, ini karakternya nggak bisa ditata, nggak bisa dibangun. Pasti dong kalian punya teman-teman yang karakternya semau-mau dia, yang nggak mau ikut arah pimpinan ya kan? Itu dong. Ya pasti ada lah. Maksud saya, orang-orang seperti itu jangan sampai masuk ke timnya akan terus berkembang. Gitu ya. Egois, sifat egois tiap orang tuh ada. Tapi bagaimana cara dia menghilangkan sifat egois itu dan memberikan performa terbaik dari karakter dia itu. Terus kalau misalnya dari awal kita sudah menyeleksi sendiri, nanti dia karakternya berkembang ke arah mana itu, nanti karakter berkembang ke arah mana baru sesuai ada posnya masing-masing kita tempatkan
Makanya sebenarnya KJ itu adalah orang-orang yang kinerjanya paling bagus, paling paham, paling peka, paling inisiatif. KJ itu kepala jaga itu. Nah, kepala jaga itu tadi, nah kalau orang yang paling peka, paling bagus, lain-lain dan paham semuanya, itulah keuntungan dari dia. Jaganya cuma jaga pagi, gajinya lebih besar dari yang lain, tapi kan mereka digaji besar karena tanggung jawabnya lebih besar. Jadi ya tadi, untuk orang itu benar-benar, jadi kan kita itu sebagai pemberi kerja wajib membayarkan BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan ya. Kalau di sini total karyawan 27. Tapi untuk untuk kita memenuhi kewajiban kita sebagai pemberi kerja itu minimal observasi setahun dulu, minimal setahun di sini, sampai kita lihat karakter dia jadi apa. Ada anak baru karakternya bagus, 3-6 bulan kerja gajinya pagi. Ada gitu. Ya bidan-bidan baby spa itu anak baru semua, baru lulus langsung saya ambil, inisiatifnya tinggi, semangat kerjanya tinggi. Ya saya posisikan di tempat-tempat basah kan pasti bisa memberikan layanan prima. Jadi itulah bagaimana saya memberikan wewenang kepada seseorang. Jelas saya harus paham karakter masing-masing dari nol, istilahnya dari dia awal netes lulus itu masuk ke dunia kerja. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, jadi kan dalam untuk menuju pelayanan yang lebih baik lagi pasti ada hambatan-hambatannya gitu. Jadi bagaimana cara dokter menyelesaikan hambatan-hambatan itu? Oke, hambatan untuk pelayanan lebih baik ya. Satu, hambatan itu aturan kementerian yang berubah-ubah. Satu pasti ya, itu beda menteri bisa berubah. Pasti dia bukan bisa berubah, pasti berubah. Tergantung sudut pandang dan apa yang mau dia capai gitu. Hal-hal itu biasanya akan menimbulkan daftar belanja baru, ya kan? Kayak gini. Kalau kalian melihat klinik ininya wallpaper, berarti yang punya atau yang ini biasanya nggak paham aturan. Kenapa ruang periksa atau ruang dokter harus keramik? Satu, resiko droplet itu ingus, darah, lain-lain yang menular itu bisa nyebar. Kalau nempel di wallpaper, menguap, bisa penularan infeksi. Kalau kayak gini kan dibersihin pakai disinfektan lebih murah, lebih mudah. Ya walaupun sebenarnya warna ini juga kurang tepat ya. Kan dia harusnya warnanya agak cerah, biru cerah. Nah, ya darah kalau menghitam kelihatannya kayak spidol kalau di sini. Ya, spidol. Ya cuma tetap ada kompensasi lah dari aturan-aturan itu kenapa kita memilih warna ini, tetap ada alasan-alasannya. Yang penting ya tadi tetap keramik gitu. Nah kalau kalian ke skincare, ininya wallpaper masuk di akal karena tidak penyakit menular gitu ya. So kalau di klinik-klinik kayak gini ininya wallpaper dipertanyakan. Jadi itu ya, satu ya hambatannya ya. Dua, BPJS itu kan BPJS juga ya, pembayarannya nggak pernah naik. Dari dulu bayarnya itu segitu-gitu aja. Misalnya satu pasien dibayar 10.000 gitu ya, segitu-gitu aja 10.000. Sampai minyak naik berapa kali? Bayarnya segitu aja. Bayangin, obat harganya naik terus, gaji naik terus, mereka bayarnya segitu aja. Ya otomatis pelayanannya itu termasuk pemilihan obatnya obat-obat yang paling murah. Kayak jujur aja mau nggak mau, karena BPJS nggak pernah naikin bayaran. Gitu. Ya untuk menjaga cash flow tetap positif, ya kan? Itu ya. Terus kalau misalnya, ya intinya gini lah, kalau kita bisnis kan kayak kita berlayar ya. Kita ini perahunya, nahkodanya pemiliknya ya, kapten kapalnya, yang manajernya pasti kan.
direkturnya cuma ngarahin aja. Nah, apa yang saya jelaskan aturan pemerintah dan BPJS tadi itu adalah iklim cuaca bisnisnya. Tujuan kita kan pasti untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya kan di laut. Itu tadi dengan istilahnya modal minyak yang paling sedikit, kalau bisa ada minyaknya minyak alternatif, jadi awalnya pakai solar jadi pakai tenaga surya gitu kan. Ya istilahnya kalau orang itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa minyak, kalau bisa dengan edukasi aja tenaga surya ya, nggak perlu obat, kenapa enggak? Itu tadi. Nah, terus ya hambatan selanjutnya tadi ya, hambatannya iklim ya, iklim cuaca ya, iklim bisnisnya. Terus hambatan selanjutnya adalah jelas orang makin banyak yang berobat. Terus sekarang ya mau nggak mau sih kita harus ngikutin kemauan pelayanan pasien ya, dari tata pelayanan, keramahan, lain-lain. Itu yang saya bilang karakter tadi, karakter yang terbentuk tadi. Karakter itu akan selalu berubah tergantung dinamika karakter pasar. Makanya sekarang bisa jadi karakternya seperti sekarang, selanjutnya karakternya bisa berubah tergantung dinamika pasar. Karena kan beda yang men-treatment orang-orang kelahiran 80 yang punya anak dengan orang-orang kelahiran 90 punya anak. Kalian kelahiran tahun berapa? 2004. Nah yang tahun 2000 aja udah pada punya anak, yang lulus SMA langsung kerja, SMA langsung kerja. Nah iya, itu karakter untuk main mereka kayaknya harus lebih sensitif dibanding yang angkatan gua, karena angkatan gua lebih udah paham tanpa dijelaskan. Itu hambatannya, beda generasi, beda karakternya. Kita harus berubah terus juga ya, inovasi. Jadi intinya kalau kita mau survive dalam bisnis ya, tetap harus inovasi, muter terus. Itu hambatannya. Hambatannya adalah perubahan karakter. Ya tadi balik lagi ya, ketika kita bisnis kita seperti ingin belayar di tengah laut ya, hambatan kita adalah satu cuaca. Cuaca itu regulasi pemerintah ya, regulasi dari kanan kiri ya. Kanan kiri itu asuransi swasta, asuransi negeri ya. Terus kalau misalnya karakter pasiennya ya, ikannya, karakter ikannya. Kalau ikannya ada yang rame mau ditangkap cuma bisa ditangkap sore, ya mau nggak mau kita harus belayar lama sore dibanding belayar lama pagi. Ya, terus target ikannya kan, ada ikan yang besar-besar tapi harganya murah, ada ikan kecil-kecil tapi harganya mahal gitu kan. Nah karakter-karakter seperti itu yang kita harus paham betul. Intinya itu tadi, kalau masalah hambatan itu ya, menghandle-nya adalah selalu berinovasi terus. Inovasi itu setelah saya menilai setahun belakangan, harusnya per 2 tahun ada inovasi paling lambat supaya bisa survive. Gitu sih. Ada lagi? Terima kasih Pak Dokter. Ini apa jawabannya benar-benar jelas banget. Terus cukup baik banget pokoknya ini interview kita juga. Ada lagi? Cukup. Sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu untuk kami ini interview soal klinik ini. Terima kasih banyak. Kenapa deh? Soalnya ini benar-benar mungkin mengganggu waktu dokter. Nggak apa-apa. Sekian video interview dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasih. Selamat menonton.